Henry, tadi kan Anda menyatakan bahwa di pasal tentang pencemaran nama baik, fitnah dan seterusnya itu sudah ditekan ke 4 tahun. Nah, tapi kan yang disangkakan kepada mahasiswi ITB ini adalah pasal 27 dan 35 gitu ya. Dijuntokan pasal 45 dan 51, hukumannya di atas 6 tahun, yang satu dendanya 1 miliar, satu lagi 12 tahun, dendanya 12 miliar. Artinya di atas 5 tahun semua nih, makanya akhirnya ditahan dan ditersangkakan. Nah, menurut Anda gimana Kalau pasal ini? 27 ayat 1 tentang melanggar kesusilaan atau pornografi itu dikenakan hanya gara-gara gambar orang ciuman. Ya. Padahal di media sosial itu persenggamaan begitu banyak, ya kan? Kemudian orang yang open BO dengan telanjang-telanjang dan sebagainya yang sange-sange. Maaf, Jadi saya kalimat sebenarnya itu mungkin kita artinya saya setuju kalau Kita memang pilih-pilih, tuh Polri itu ingin menegakkan undang-undang ITE, itu loh. Jangan yang ini kan masih samar ini. Masih ada abu-abu antara kalau namanya ciuman itu ada hubungan seksual atau tidak, kan, gitu kan. Walaupun dikatakan wah ini melanggar norma dan norma kesusilaan dalam artian norma moral, etika. Moral dan etika ya. Saya mengatakan mahasiswa ini secara moral dan etika bermasalah. Oke. Ya. Tetapi undang-undang ITE tidak memidana orang melanggar etika, gitu loh. Pidana ITE itu betul-betul untuk pornografi yang tujuannya adalah menciptakan orang itu terangsang atau orang untuk melakukan hubungan-hubungan seksual gitu loh. Itu sementara anak ini kan tujuannya bukan itu, tujuannya adalah mengkritik ketika dua orang presiden ke-7 dan ke-8 itu yang harusnya itu sudah terpisah karena masing-masing memiliki kewenangan masing-masing dan selesai. Kok terlalu dekat sehingga lalu dikritik dengan karena dia orang seni, dia orang seni dari jurusan seni dan Desain. Maka dibuatlah dalam bentuk seperti itu. Kok seperti orang pacaran gitu loh. Ini kan ekspresi sebuah seni. Jadi ini kebebasan ekspresi yang Anda anggap tidak kalau seperti ini kemudian ditahan sudah ditangguhkan kan? Ya ditangguhkan itu kan karena ada permintaan. Justru menahan itu sendiri walaupun ditangguhkan itu adalah penerapan undang-undang ITE salah. Salah, oke. Gitu loh. Oke, baik. Silakan Pak Rianto. Karena pertama dia mengenakan pasal 27 ayat 1 yang kemudian mengenakan juga pasal 35 ayat 1 dengan juntonya 51. Itu dua konsep pidana yang berbeda. Apa bedanya? Kalau yang namanya 27 ayat 1 itu yang disebut sebagai computer related crime, kejahatan menggunakan komputer. Namanya porno itu sejak dulu sudah ada, cuman sekarang pakai komputer, pakai internet. Elektronik tadi elektronik, gitu ya? Pasal 35 lain lagi. Pak Rianto. Itu tadi yang diterangkan oleh profesor tadi itu kan cara menafsirkan. Tadi orang satu ya menafsirkan, wah ini kan suatu kritik, gitu kan? Itu penafsiran dari persepsi profesor, yang cinta dengan orang yang menyampaikan kebebasan berekspresi tadi. Nah kalau penafsiran dari orang-orang yang lain, Pak, yang bunyinya, wah ini kok digambar Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu, Pak. Itu kalau yang digambar Bapak mungkin ya, nggak akan terkenal, nggak akan orang tahu itu bahwa itu Pak ini nggak jadi masalah. Tapi dengan digambar Pak Prabowo dengan Jokowi itu, siapapun orang tahu itu Prabowo dan Jokowi. Loh kok cium-ciuman, LGBT dia. Otomatis kan jadi rame. Nah, polisi Pak, menyaringnya mana yang perlu ditindak sama tidak itu, kita pakai patroli cyber. Jadi kita dalam rangka mengendalikan supaya di dunia maya itu tidak gaduh dan kemudian timbul pertentangan antara kelompok satu dengan yang lain gitu. Maka kita patroli. Kalau kira-kira ini sangat mengganggu itu mengganggu ketertiban gitu ya. Kalau tidak sangat parah, kita langsung take down itu paling cuma tidak diinikan. Tapi kalau parah sekali, kita harus tindak itu. Nah, sebelum menindak kita tanya dulu saksi ahli. Kategori parah dan tidaknya seperti apa? Tanya saksi ahli. Tapi kalau keparahan itu kan kita lihat bisa melihat Pak rame di ini. Ini otomatis kan yang gara-gara Pak Jokowi diginikan dengan Pak orang rakyat biasa saja tersinggung Pak. Itu sebagai presiden kita. Mungkin saya bisa tambahkan nggak satu? Apa tuh? Boleh, silakan. Masalahnya begini juga. Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi, mereka ini kan simbol negara, kepala negara gitu. Kepala negara dibegitukan, ini akan presiden buruk untuk kedepannya. Orang akan melakukan hal-hal yang terus-menerus seperti itu gitu loh. Makanya penegakan yang dilakukan oleh cyber police ini
kita patut apresiasi. Tinggal bagaimana penerapan dari pasal-pasal tersebut. Ya, kita serahkan kepada para penyidik. Beliaulah yang ahlinya. Itu saya. Oke. Jadi pasal sudah tepat menurut Pak Arianto. Saya menyatakan ya udah tepat. Kenapa? Karena penyidik berani menyentuhkan dia sebagai penyidikan. Itu sudah Pak beliau akan mengatakan penafsirannya kan. Kita menafsirkannya juga pakai profesor, saksi ahli. Mengatakan itu tepat. Makanya kita berjalan terus. Itulah makanya di sini karena perbedaan penafsiran inilah yang menimbulkan kita itu jadi gaduh. Nah di sini saya perlu menerangkan bahwa kenapa kok jadi beda penafsiran itu tadi polisi kok katanya main tahan, bukan, kita tuh nggak ada untungnya nahan seorang mahasiswa itu Prof, nggak ada untungnya. Cuman kalau kita tidak menindak itu nanti kita disalahin juga polisinya membutakan diri. Salah ya? Iya gitu. Oke, ketika kita melihat ada perbedaan penafsiran, ini masing-masing ahli, profesor masing-masing punya pola pikir yang berbeda. Ini yang terus akhirnya kan banyak yang menyatakan bahwa ini undang-undang ITE ini undang-undang yang penuh dengan pasal karet nih, kan banyak gitu akhirnya karena itu tadi bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini. Karena sekarang ini kan era digital. Era digital, kemudian di dunia digital itu ada yang namanya cyber war, perang cyber. Oke. Bahkan ada Peter Singer tuh nulis bahwa media sosial itu seperti senjata untuk berperang, perang komunikasi. Yang perang siapa? Mereka-mereka yang suka politik ini loh. Ada yang Jokowi mania lawan apa ini, kelompok yang anti dan sebagainya, kan itu yang perang. Lalu melaporkanlah mereka yang tersinggung ini. Polisi tertekan oleh laporan-laporan itu untuk kemudian juga tadi kan kalau nggak melaksanakan, padahal yang namanya undang-undang ITE itu bukan untuk itu. ITE itu bukan untuk itu, apalagi pasal Kita 35. bukan melaksanakan karena tertekan oleh kekuatan, bukan Prof. Kita akas kewajiban karena di dalam undang-undang itu tertulis itu. Kalau kita tidak menerapkan undang-undang saya tahu itu. kewajiban, tapi persoalannya adalah bahwa ITE itu bukan untuk ngurusi orang-orang yang seperti itu. Untuk apa jadinya? Kalau misalnya namanya pornografi, itu yang bisa lebih merangsang masyarakat itu harus ditangani. Untuk itu sebetulnya. Iya, untuk itu. Coba pornografi seperti apa sekarang? Apakah ini yang belum jelas antara Jauh lebih porno, masif daripada belum ini. jelas antara porno dan tidak, hanya gara-garanya adalah karena politik. Politiklah yang akhirnya membuat undang-undang ITE ini tarik sana tarik sini, ini politik gitu loh. Oke. Saya belum Coba dapat kalau misalnya tadi kan PDP. yang melakukan bukan Pak yang bukan kepala digambarkan bukan kepala negara kan tidak. Oke, Undang-undang begitu. itu Oke. Prof, undang-undang itu dibuat untuk kepentingan umum, bukan untuk khusus ini saja. Demi ketertiban umum, demi Makanya keadilan. Pak harus anak buah Bapak atau teman-teman adik-adik junior Bapak itu suruh ngurusi yang sange-sange itu Pak. Itu enggak, Dan Prof. sekarang ini Bahasanya, bahwanya- Prof. Bahasanya, Oke. Prof. Oke. Kalau begitu Bahasa itu diperhalus namanya, lagi lah. itu bukan Saya enggak nggak tahu ilmiah sange itu itu ada. caranya kayak Oke, gitu. Terlalu Nyari vulgar. yang Oke. lain Baik. gitu. Ini kita sudah nangkep yang kira-kira bikin onar ya itu. Kita tangkap, disalahin. Kenapa kok itu enggak ini? Nah, Kok enggak ditangkap yang itu? Iya. Itu kan enggak ada yang meributkan sekarang. Oke. Oh enggak Pak, itu persoalan lain. Nah Pak. itu tadi kan Itu Bapak gini, mengatakan Pak. tadi mengatakan Sebenarnya bahwa begini, kenapa begini. kok enggak ditangkap yang sana-sana Sebenarnya ya, itu? saya ingin mengatakan bahwa mencari-cari. selalu yang ditangkap di dalam undang-undang ITE itu adalah orang-orang yang identitasnya jelas. Yang bisa dicari, ditelusuri. Coba kalau yang identitasnya nggak jelas, yang anonim-anonim. Luput dari yang ITE gitu. luput dari ITE. Maka ini yang terjadi tapi akhirnya. potensi menciptakan bahwa kegaduhan yang katanya Pak Arianto tadi gitu loh, Prof. kegaduhan itu Pak, ITE itu tiap hari gaduh. Sekarang nggak ada, itu udah ditahan pun juga tetap gaduh Pak. Oke. Sekarang Jadi kegaduhan itu memang yang terbit itu menjadi perang kegaduhan komunikasi. Saya izin antara mungkin orang yang pecinta mohon- Pak Prabowo dengan yang Ya, anti. izin Oke, Prof. Herianto Saya ingin apa, Herianto? menanggapi Itu juga. bukan- Iya. Menarik semakin memanas ya. Ya dalam konteks tadi saya ingin menegaskan bahwa sebenarnya negara kita belum siap dengan perkembangan zaman digitalisasi. Mengambil referensi pada tahun 2016, bagaimana Presiden Putin dengan Donald Trump dibuatkan seniman berbentuk mural, itu dilukis di sebuah tembok. Bagaimana Donald Trump dengan Putin itu berciuman juga. Namun lihat keadaan bangsanya merespon itu dengan bijak. Dia tidak gegabah langsung mentersangkakan senimannya. Melainkan dia membuat bagaimana diskusi-diskusi ruang saat itu. Karena dia menganggap bahwa itu sebagian buah seni dari demokrasi. Dan itu menjadi referensi kita sebenarnya. Jadi Saya kalau mungkin kita akan membahasakan, menyangga ini. sehingga kalau kita membahasakan bahwa negara kita ini belum siap dengan perkembangan zaman digitalisasi. Kita belum siap dengan belum itu. siap. Oke, kenapa? Makanya kenapa Adindaku, kita ini adalah negara Indonesia, Ya, bukan negara Eropa. oke.
bukan negara Amerika yang dimana etika dan adab itu dikedepankan. Tapi kan mereka juga mengajarkan demokrasi Jadi juga, Pak. gini, kalau kita bicara berkaca pada demokrasi, Hah. ya demokrasi kita demokrasi Pancasila, bukan demokrasi yang model mereka. Oke. Mereka sudah biasa tadi Pak Arianto katakan, Saya ingin untuk menanggapi, ciuman mereka udah biasa. Oke, Pak. Tapi buat kita sebagai orang Timur yang dibesarkan dengan adat Timur, Oke. ya adab dan etika Oke, Gimana, Ranto? itu Kebetulan saya juga dikedepankan orang Timur, Adindaku. Oke. Gini loh, Saya juga orang gini. Timur. Jadi gini, Prof. Ini kalau melanggar Demokrasi etika. yang sehat itu adalah demokrasi yang siap menerima kritikan. Betul, itu Demokrasi. menerima kritikan. Tapi Dan saya sekarang bilang, kita mengkritik. etika itu diutamakan. Kalau kita mengkritik, bebas, silakan. Ya. Bebas. Tapi etika itu ada, jangan sampai kebablasan. Oke. Kenapa saya katakan? Jangan membantu